Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Maria Fitriani Tia, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang obat anestesi. Sebelum kita lanjut ke materi, perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya anestesi itu. Jadi, anestesi adalah tindakan untuk membantu pasien tidak merasa sakit selama prosedur medis dilakukan, atau obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam bermacam-macam tindakan operasi. Jadi anestesi ini biasanya kita sebut dengan obat bius. Anestesi ini juga bisa dijadikan melalui berbagai cara. Di sini ada yang disuntik, ada yang dihirup, dan ada juga yang dioles. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini kami juga membahas tentang macam-macam obat anestesi. Jadi sebelum kita ke macam-macam obat anestesi, pembahasan Ibu kali lalu bahwa ada 3 jenis obat anestesi. Yang pertama ada anestesi lokal, yang kedua ada anestesi regional, dan yang ketiga ada anestesi umum. Jadi anestesi lokal ini adalah hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Jadi ketika seorang pasien diberikan anestesi lokal, yang dibius hanyalah tempat yang akan dioperasi saja. Jadi kemungkinan tidak menghilangkan kesadaran dari dalam tubuhnya. Yang berikut ada anestesi regional. Dia ini memberikan efek rasa terhadap saraf yang mengintervasi beberapa bagian tubuh. Dia ini bisa melalui anestesi spinal, anestesi epidural, dan juga dia ini juga bisa diberikan pada anestesi periferal. Anestesi spinal di sini misalnya pada pemberian operasi sesar, sedangkan anestesi epidural di sini misalnya pada pasien yang akan melakukan operasi payudara. Kemudian ada anestesi periferal di sini misalnya untuk operasi patah tulang. Jadi anestesi regional ini obat yang diberikan dengan cara disuntik di sumsum tulang belakang atau biasanya diberikan di sekitar saraf. Yang berikut ada anestesi umum. Anestesi umum adalah anestesi yang sering disebut juga dengan anestesi total, atau dia ini menghilangkan rasa sakit secara total. Jadi untuk pemberian anestesi umum ini biasanya diberikan ketika seorang pasien mengalami operasi atau pembedahan. Berikut kami juga menjelaskan tentang macam-macam obat anestesi. Di sini ada prokain atau novokain, ada fentanyl, yang ketiga ada lidokain, yang keempat ada labuvacaine, yang kelima ada ketamin hidroklorida, yang keenam ada tipinol injeksi, dan yang terakhir adalah tetrakain atau pantokain. Berikut macam-macam obat anestesi. Di sini ada yang pertama pantokain atau novokain, prokain atau novokain. Prokain ini adalah obat anestesi lokal dari kelompok ester amino. Nah, kelompok ester amino di sini maksudnya digolongkan dalam jenis anestesi lokal. Prokain ini paling sering digunakan dalam proses pencabutan gigi karena berfungsi untuk mematikan rasa di sekitar gigi saja. Berikut ada indiksi dan kontraindikasi. Jadi kontraindikasi ini adalah kondisi atau gejala spesifik yang membuat suatu pengobatan atau prosedur medis tidak disarankan untuk dilakukan. Sedangkan indiksi di sini artinya bahwa dia ini pemberian sesuai tujuan pengobatan. Jadi indiksi dari prokain ini dia diberikan intravena untuk pengobatan aritma selama anestesi umum, bedah jantung, atau include hipotermia. Yang berikut ada kontraindikasi. Kontraindikasi dari prokain ini adalah pemberian intravena merupakan kontraindikasi untuk penderita mistermia gravis
karena prokain menghasilkan derajat neuron muskular. Jadi maksud dari mistermia gravis ini adalah pemberian intravena untuk pasien yang mengalami kelelahan. Yang berikut ada mekanisme kerja. Jadi mekanisme kerja dari prokain atau novokain ini ada 3. Yang pertama ada anestesi untuk pemberian dengan anestesi inflarasi. Yang kedua ada pemberian dengan anestesi epidural, dan yang ketiga ada pemberian dengan anestesi spinal. Yang pertama pemberian dengan anestesi inflarasi. Di sini maksimum dosisnya 400 mikrogram dengan durasinya 30 sampai 50. Dosisnya 800 mikrogram, durasinya 30 sampai 45. Yang berikut ada pemberian dengan anestesi epidural. Jadi pemberian dengan anestesi epidural di sini dosisnya 30 sampai 900, durasinya 30 sampai 90. Onsetnya sama dengan 5 sampai 15 menit. Sudah dijelaskan kali lalu bahwa onset adalah waktu pertama kali pemberian obat. Jadi di sini juga ada pemberian melalui anestesi spinal. Di sini untuk prokain untuk anestesi spinalnya per partiknya 10% dan durasinya 30 sampai 45 menit. Kemudian di sini juga ada efek samping dari prokain atau novokain. Jadi efek samping yang serius adalah hipersensitivitas yang kadang-kadang pada dosis rendah sudah mengakibatkan klopas dan kematian. Efek samping ini juga harus dipertimbangkan pula karena reaksi terhadap kombinasi prokain pensilin. Yang berikutnya ada obat anestesi fentanyl. Di sini juga ada indikasi dan kontraindikasi. Di sini indikasinya meredakan rasa sakit kronis dan parah. Yang kedua sebagai obat bius untuk meredakan rasa sakit saat prosedur bedah. Di sini juga ada kontraindikasi. Di sini hipersensitivitas pada fentanyl. Sebagai tambahan, fentanyl tidak boleh dikonsumsi jika memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kuret penggunaan monamide oksidase inhibitor. Yang kedua, hipervolemia atau hipotensi atau kekurangan darah. Yang ketiga ada laktasi. Yang keempat ada mistermia gravis atau biasa kita kenal dengan tubuh atau keadaan seorang pasien yang mengalami kelelahan. Yang berikut ada peningkatan tekanan intrakranial, dan yang berikut ada depresi pernafasan. Yang berikut kita lihat efek samping dan cara kerja obat. Jadi efek samping di sini, efek samping dari fentanyl ini dia meningkatkan kondisi pasien dengan melakukan fungsi sebagai berikut. Jadi dia ini berinteraksi terutama dengan opioid reseptor di otak, sumsum tulang belakang dan jaringan lainnya. Yang berikut ada efek samping. Jadi efek samping dari fentanyl ini kelompok kami mengambil efek samping yang umum saja. Di sini efek samping umum yaitu mual, gangguan pernafasan, berkeringat, mulut kering dan sariawan, raum yang gatal, mengantuk, kelelahan dan pusing, sakit perut, perubahan mood, sakit kepala, dan iritasi lokal di sekitar plester. Yang berikut ada dosis untuk fentanyl. Jadi di sini juga kami menjelaskan tentang pemberian dosis fentanyl ini. Jadi dosisnya di sini 15 mikrogram per kilogram berat badan untuk inflarasi. Larutannya sama dengan 0,25 sampai 0,5. Dosis maksimumnya di sini 1000 mikrogram. Onsetnya sama dengan 2 sampai 5 menit. Durasinya sama dengan 30 sampai 60 menit. Bisa ditambah adrenalin 1:100. Dosis untuk blok epidural di sini
maksimumnya 25 ml larutan 1,5%. Untuk kaudalnya 25 ml larutannya 1,5%. Dan untuk spinal analgesianya di sini kita memberikan 50 sampai 200 mikrogram. Dia ini tergantung dari efek yang dikehendaki, lamanya berapa jam. Berikut kita lanjut ke dosis. Di sini kami mengambil beberapa dosis. Jadi dosis untuk fentanyl ini ada 3, yaitu yang pertama untuk dosis premedikasi bedah, yang kedua ada dosis untuk anestesi umum, dan yang ketiga ada dosis tambahan untuk anestesi umum. Jadi untuk premedikasi di sini dosisnya kita memberikan dosis 50 sampai 100 mikrogram per intravena atau intramuskular secara lambatnya 30 sampai 60 menit sebelum operasi. Jadi tambahan untuk anestesi regional di sini dia kita berikan 25 sampai 100 mikrogram per dosis intravena. Dia diberikan secara lambat selama 1 sampai 2 menit. Jadi ini yang berikut ada untuk anestesi umum. Di sini ada untuk dosis prosedur pembedahan minor atau operasi kecil, ada juga untuk dosis operasi besar. Di sini dosis untuk anestesi bedah minor di sini dia diberikan 0,5 sampai 2 mikrogram per kilogram per dosis intravena. Dan untuk operasi besarnya di sini kita memberikan dosis 2 sampai 20 mikrogram per kilogram per dosis awalnya, misalnya 1 sampai 2 mikrogram per kilogram per perawatan infus intravena. Hentikan infus 30 sampai 60 menit sebelum mengakhiri operasi. Batasi jumlah dosis fentanyl 10 sampai 15 mikrogram per kilogram untuk pelacakan cepat dan awal ekstubasi. Berikut ada dosis tambahan untuk anestesi umum. Di sini kita jarang digunakan. Jadi biasanya pemberiannya 20 sampai 50 mikrogram per kilogram per dosis intravena. Jadi di sini juga ada pemberian anestesi umum untuk analgesia. Jadi sudah dijelaskan bahwa pada kelompok-kelompok lain bahwa analgesia sendiri itu adalah pereda nyeri. Jadi untuk pereda nyeri di sini kita memberikan dosis 1 sampai 2 mikrogram per kilogram intravena bulus atau 25 sampai 100 mikrogram per dosis jika perlu. Jadi ketika seorang pasien mengalami sudah melakukan operasi, jadi cara kita agar seseorang pasien tidak terlalu merasa sakit, kita bisa memberikan obat anti nyeri 1 sampai 2 mikrogram per intravena bulus jika perlu saja. Yang berikut adalah untuk nyeri berat. Di sini kita memberikan dosis untuk nyeri berat ini 50 sampai 100 mikrogram per dosis intravena atau intramuskular setiap 1 sampai 2 jam. Ini juga kita berikan jika perlu. Yang berikut ada pasien di bawah pengaruh anestesi atau PCA. Di sini kita memberikan dosisnya 10 mikrogram per mililiter intravena konsentrasi biasa. Permintaan dosisnya 20 mikrogram dengan interval waktu dan laju dasarnya 5 sampai 10 menit. Lebih kecil dari 50 mikrogram per jam, lebih besar dari 50 mikrogram per jam. Berikut ada penggunaan fentanyl pada kehamilan. Jadi obat fentanyl ini dikategorikan menurut Food and Drugs Administration bahwa fentanyl ini dikategorikan dalam kategori C. Efek samping yang ditakutkan dari pemberian fentanyl pada kehamilan ini adalah resiko fetus yang mengalami tetraorganik intrauriner, retak
intrauriner di sini atau bayinya pertumbuhan bayi yang lambat. Ada reteksi pertumbuhan atau neonatal abstinence syndrome. Namun, hal ini belum terjadi pada individu yang disebabkan oleh variasi dari respon individu terhadap obat tersebut. Kemudian ada penggunaan fentanyl pada ibu menyusui. Di sini obat fentanyl ini tidak dianjurkan karena fentanyl ini dapat diekskresikan pada ASI. Efek yang terjadi pada penggunaan fentanyl ini, ada dapat penggunaan fentanyl ini dapat mengalami sedasi atau depresi. Sedasi dan depresi di sini maksudnya pernafasan bayi yang secara lambat. Yang berikut ada lidocaine. Jadi di sini ada indikasi. Jadi indikasi dari lidocaine ini anestesi lokal dan terapi akut untuk aritma ventrikuler karena inframucoraid. Aritma ventrikuler di sini adalah sebuah kondisi ketika bilik bawah jantung atau ventrikel dia berdenyut secara cepat. Yang kedua ada inframucarik. Di sini inframucarik di sini maksudnya adalah serangan jantung atau sumbatan aliran darah dari otak ke jantung. Yang berikut ada kontraindikasi. Kontraindikasi di sini dia hipersensitif terhadap lidocaine atau komponen yang terdapat dalam formula. Dia ini kecuali pasien dengan pacu jantung artifisial yang tidak berfungsi. Injeksi campuran yang mengandung dextrose dari jagung dapat digunakan pada pasien yang alergi terhadap produk jagung. Menurut Food and Drugs Administration atau FDA, obat ini termasuk ke dalam risiko kehamilan kategori B. Artinya bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa obat ini tidak beresiko, tetapi belum ada terkontrol pada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang berikut ada cara kerja obat atau khasiat obat dari lidocaine. Jadi lidocaine ini bekerja secara bolak-balik dan penerusan infus saraf ke susunan saraf pusat. Dia ini juga menghilangkan rasa nyeri, gatal-gatal, rasa panas dan rasa dingin. Jadi lidocaine ini mencegah pembentukan dan konduksi dari infus saraf. Tempat kerjanya lidocaine ini terdapat dalam selaput lendir. Di samping itu, lidocaine ini mengganggu fungsi semua organ di mana terjadi konduksi atau transmisi dari beberapa infus. Artinya bahwa lidocaine mempunyai efek yang penting terhadap sistem saraf pusat, ganglia otonom, cabang-cabang neuron muskular dan jaringan dan semua jaringan. Intinya bahwa lidocaine ini dia bekerja secara bolak-balik untuk menghilangkan rasa gatal-gatal, rasa panas dan rasa dingin. Berikut ada efek samping dari lidocaine. Di sini efek sampingnya tergantung dari pemberian obat atau waktu kita pemberian obat. Sebagian besar efek bergantung pada dosis. Yang kedua, frekuensi tidak dinyatakan. Yang ketiga, kardiovaskular, aritma, bradikari, spasme aritmi, klopas kardiovaskular, ambang defibrasi meningkat, udan, flushing, blok jantung, hipotensi atau tekanan darah rendah, supresi simpul saraf, infusiensi vaskular atau injeksi ventrikuler. Yang berikut ada sistem saraf pusat. Di sini
Efek sampingnya ada agitasi, cemas, koma, bingung, pusing, mengantuk, halusinasi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Ada juga efek samping determinologi. Maksud dari determinologi ini adalah dia ini membahas tentang jaringan kulit, misalnya di rambut, kuku, dan penyakit yang terjadi di kulit. Di sini determinologi di sini ada angiodema, memar, dermatitis kontak, depigmentasi, utmen kulit, gatal, pruritus, ruam, dan urtikaria. Yang berikut ada efek samping untuk saluran cerna. Di sini efek sampingnya ada mual, muntah. Di sini juga ada efek samping lokal. Di sini ada iritasi ada trombolibitis. Trombolibitis di sini maksudnya adalah suatu kondisi saat gumpalan darah di pembuluh darah menyebabkan peradangan dan nyeri. Yang berikut ada okuler di sini diplopia, perubahan peradangan dan telinga. Yang berikut adalah dosis untuk obat lidocaine. Di sini anestesi lokal injeksinya untuk dewasa dan anak-anaknya bervariasi. Di sini bergantung pada prosedur medis yang diberikan. Jadi untuk anak-anak di sini bervariasi tergantung pada prosedur pemberian obat, tingkat anestesi yang diinginkan, perfusi jaringan, durasi yang diinginkan, dan kondisi fisik pasien. Maksimumnya di sini 4-5 mikrogram per kilogram per dosis. Jangan diulang dalam waktu 2 jam. Yang berikut antiaritma. Antiaritma di sini anak-anaknya intravena loading dose. Loading dose di sini maksudnya adalah dosis awal yang diberikan agar mencapai konsentrasi obat yang cukup atau secara cepat dalam darah sehingga tercapai dosis terapeutik atau dosis yang dapat memberikan efek penyembuhan. Jadi loading dose-nya di sini 1 mikrogram per kilogram, maksimumnya 100 mikrogram, diikuti dengan infus dapat diberikan bolus kedua 0,5 sampai 1 mikrogram per kilogram dengan jarak antara bolus dan awal infus lebih besar 15 menit. Yang berikut ada pemberian dosis untuk infus. Di sini dosis untuk infusnya 20 sampai 50 mikrogram per kilogram per menit. 56 gunakan 20 mikrogram per kilogram menit pada pasien shock, penyakit hati jantung, gagal jantung ringan, gagal jantung sedang, berat. Dibutuhkan 1-2 loading dose dan kecepatan infus yang lebih lambat untuk menghindari toksisitas. Yang berikut ada dosis untuk orang dewasa. Jadi dosis untuk orang dewasa di sini fibrilasi ventrikel atau takardi ventrikel tanpa denyut nadi sesudah defibrasi, pemberian Vesposov intravena awalnya 1-5 mikrogram per kilogram. Takikardia ventrikel refractor atau fibrasi ventrikel, ulangan bolusnya 0,5 sampai 0,75 mikrogram per kilogram setiap 5-10 menit. Dan ini dapat diberikan sesudah dosis awal dengan maksimum 3 dosis. Yang berikut ada pemberian dosis untuk keseluruhan. Dosis keseluruhan tidak melebihi 3 mikrogram per kilogram. Ikuti dengan infus 1-4 mikrogram per menit sesudah perfusi. Sedangkan pada aritma yang muncul kembali selama infus bolus 0,5 mikrogram per kilogram dan nilai ulang infus.
Yang berikut kita lihat ada bupivacaine. Jadi di sini ada indiksi, kontraindiksi dan juga efek samping. Di sini indiksinya dia memberikan rasa kebal selama operasi, meredakan nyeri kuat selama persalinan atau prosedur medis tertentu, serta mengatasi nyeri pasca operasi. Jadi efek samping di sini kami dari kelompok 6 mengambil efek samping yang secara umum saja. Di sini beberapa efek samping dari penggunaan obat bupivacaine di sini adalah gangguan berbicara serta penglihatan. Yang berikut ada pusing atau pingsan dan detak jantung yang terlalu cepat. Yang ketiga ada berkeringat berlebihan. Yang keempat ada kesemutan pada tangan dan kaki. Dan yang terakhir adalah kesulitan bernafas. Yang berikut dosis dan indiksi. Dosisnya di sini untuk anestesi lumbar pada saat persalinan nyeri, konsentrat cairannya 0,25% berbanding 15 sampai 30 mikrogram. Konsentrat 0,5% sampai 30 hingga 60 atau melalui cairan infus dengan konsentrat 0,1% berbanding 10 sampai 15 mikrogram per jam. Konsentratnya 125% berbanding 10 sampai 15 mikrogram per jam. Di sini juga ada dosis dan indiksi untuk anestesi kaudal saat persalinan. Jadi untuk kaudal dan kaudal saat persalinan di sini dosisnya konsentrat cairan 0,25% berbanding 25 sampai 50 mikrogram. Konsentratnya 0,25% 50 sampai 100 mikrogram. Di sini ada dosis untuk di sini juga kami membahas tentang dosis pasca operasi dan praoperasi. Di sini dosis sebelum operasi di sini melalui infus epidural konsentratnya 0,1% berbanding 4 sampai 15 mikrogram per jam. Yang berikut ada dosis untuk buniontomi di sini dosis tunggalnya 106 mikrogram atau 8 ml. Yang berikut ada dosis untuk anestesi operasi. Di sini anestesi lokalnya konsentrat 0,25% hingga 150 mikrogram. Untuk anestesi saraf tepinya konsentratnya 0,25% berbanding 12,5 mikrogram. Konsentratnya 0,5% berbanding 25 mikrogram hingga 150 mikrogram. Di sini juga untuk anestesi lumbar epiduralnya konsentratnya 0,25%, konsentratnya 0,5% berbanding 50 sampai 100 mikrogram. Ada juga dosis untuk anestesi operasi anestesi spinal di sini konsentratnya 0,5% berbanding 10 sampai 20 mikrogram. Di sini penggunaan bupivacaine pada kehamilan, persalinan dan ibu menyusui. Di sini penggunaan pada kehamilan menurut Food and Drugs Administration, penggunaan bupivacaine pada ibu menyusui tidak dianggap aman. Sedangkan pemberian bupivacaine pada ibu yang melahirkan direkomendasikan tidak menggunakan bupivacaine dengan konsentrat 0,7% karena sering menimbulkan henti jantung dan berujung pada kematian si ibu. Berikut kita lihat ada ketamin hidroklorida. Di sini juga ada indiksi dan kontraindiksi. Di sini indiksinya anestesi untuk didiagnosis dan prosedur pembedahan yang tidak memerlukan relaksasi otot skelet, prosedur pembedahan jangka pendek atau paling sesuai,
Yang ketiga ada pembedahan yang lebih lama atau dengan menaikkan dosis. Yang berikut ada induksi efek anestesi yang diberikan sebelum pemberian anestesi umum yang lain. Yang berikut ada melahirkan normal yang memerlukan anestesi atau pembedahan sesar. Yang berikut ada anestesi tambahan pada penggunaan anestesi lain dengan potensi lemas seperti nitrous oksida. Yang berikut ada kontraindikasi. Jadi kontraindikasi dari ketamin hidroklorida di sini dia seorang ibu jangan diberikan jika seorang ibu mengalami eklamsia atau preeklamsia. Yang berikut ada efek samping dari ketamin hidroklorida. Jadi di sini kami mengambil ada 3. Yang pertama ada efek umum, yang kedua adalah efek tidak umum, dan yang ketiga adalah efek jarang. Di sini efek umum di sini dia halusinasi, mimpi buruk, kebingungan, agitasi, perilaku abnormal, nystagmus, hipotermia, tonik-klonik atau kejang, diplopia, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, peningkatan laju pernafasan, mual, muntah, eritma, ruam seperti campak. Sedangkan efek tidak umum di sini dia anorgesia, aritma, hipotensi, depresi pernafasan, laringosome, nyeri pada tempat penyuntikan, ruam pada tempat penyuntikan. Di sini juga ada efek jarang. Efek jarang di sini dia terjadi relaksasi anafilaksis, delirium, disofria, insomnia, flashback atau bayangan kejadian traumatis, disorientasi, obstruksi saluran pernapasan, apnea, hiperskresi saliva, sistitis hemorgia. Lainnya adalah peningkatan tekanan intraokular. Yang berikut dosis. Dosis di sini ada pemberian secara intravena, pemberian secara intramuskular, dan kelainan hati. Jadi dosis dari ketamin hidroklorida ini untuk pemberian secara intravenanya rentang dosis awal 1 mikrogram per kilogram berat badan sampai 4,5 mikrogram per kilogram berat badan. Rata-rata dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek anestesi selama 5-10 menit adalah 2 mikrogram per kilogram berat badan. Indiksi anestesi secara intravena di sini 1,0 sampai 2,0 mikrogram per kilogram berat badan dengan kecepatan pemberian 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit yang diberikan dalam string terpisah selama 1 menit. Di sini juga ada dosis pemberian secara intramuskular. Jadi di sini secara intramuskularnya dosis awalnya 6,5 sampai 13 mikrogram per kilogram berat badan. Dosisnya 10 mikrogram per kilogram berat badan. Biasanya menghasilkan efek anestesi selama 12 sampai 25 menit pada prosedur pembedahan. Di sini juga ada dosis untuk kelainan hati. Jadi di sini pengurangan dosis harus dipertimbangkan pada pasien dengan sirosis atau jenis gangguan hati lainnya. Di sini ada juga penggunaan pada kehamilan ketamin hidroklorida. Kategori dari ketamin hidroklorida ini menurut Food and Drugs Administration, ketamin hidroklorida ini dia dikategorikan dalam kategori N. Pada obat ini belum memberikan label pada obat ketamin.
Hal ini karena Food and Drugs Administration menganggap penggunaan ketamin untuk wanita hamil belum ada bukti ilmiah yang cukup akan keamanannya, termaksud penggunaan ketamin pada persalinan normal ataupun tidak normal atau abnormal. Ketamin tidak direkomendasikan penggunaan pada wanita hamil 7-12 minggu. Kategori hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan obat anestesi yang berulang atau jangka panjang pada anak berusia kurang dari 3 tahun dapat berefek buruk terhadap perkembangan otak jangka panjang. Jadi ketika masih dalam kandungan, sebaiknya tidak diberikan ketamin hidroklorida karena dapat berefek buruk terhadap perkembangan otak janin. Jadi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menggunakan ketamin selama kehamilan dapat mengakibatkan berat badan bayi rendah dan terdapat gangguan di bagian otaknya. Yang berikut penggunaan untuk ibu menyusui. Jadi penggunaan ketamin hidroklorida untuk ibu menyusui ini belum ada, belum diketahui apakah ketamin dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila ibu sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa konsultasi dulu ke dokter. Yang terakhir ada Tylenol injeksi. Tylenol injeksi di sini ada indiksi dan kontraindiksi. Indiksi di sini dia nyeri otot, tekanan rongga tengkorak. Kontraindikasi di sini Tylenol injeksi sebagai tambahan tidak boleh dikonsumsi jika memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, gejala dari gagal ginjal kronis. Yang kedua, penyakit Mistheria gravis atau kelelahan. Yang ketiga, penyakit ginjal. Yang keempat, anemia berat. Yang kelima, gangguan metabolisme hati. Dan yang terakhir, gangguan metabolisme hati turun-temurun. Yang berikut ada penggunaan pada kehamilan. Penggunaan pada kehamilan masuk dalam kategori B berdasarkan Food and Drugs Administration. Terdapat studi pada binatang memperlihatkan adanya efek terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol untuk wanita hamil. Cara kerja obat yang pertama, meningkatkan kondisi pasien dengan melakukan fungsi menekan sistem saraf pusat. Di sini juga ada efek samping dan dosis. Efek samping di sini dia bersin atau spasme saluran udara. Yang kedua, kesulitan bernafas. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, dosis tergantung yang disarankan oleh dokter. Untuk kehamilan, dia ini termasuk dalam kategori C menurut Food and Drugs Administration, bahwa pada hewan telah menunjukkan adanya efek berbahaya pada janin. Namun penelitian serupa terdapat belum ada penelitian terhadap wanita hamil. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.